Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar tentang regresi logistik model prediksi, yang mana merupakan salah satu materi dari mata kuliah teknik multivariat. Di sini kami beranggotakan kelompok Fatur Rahman dan Nur Khalifah, yang mana Fatur Rahman bertugas sebagai menyiapkan tabel saji, mengolah SPSS, menyiapkan materi dan menjelaskan materi. Sementara Nur Khalifah membentuk kerangka konsep, definisi operasional, mengolah SPSS, dan menjelaskan materi. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan yang mana kita menggunakan kasus penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, riwayat hipertensi, riwayat prematur, dan kelainan uterus terhadap kejadian BBLR. Kemudian di sini ada kerangka konsepnya. Karena kita merupakan regresi logistik model prediksi, maka bentuk kerangka konsepnya seperti ini. Pada variabel independen kita ada variabel umur atau age, hipertensi atau HT, riwayat prematur atau PTL, dan kelainan uterus dan UI. Yang berbeda dengan model lainnya adalah pada model prediksi ini, variabel independen tidak memiliki variabel independen utama, sehingga seluruh kedudukannya adalah sama. Kemudian variabel dependen yang kita gunakan adalah BBLR. Kemudian definisi operasionalnya. Variabel age merupakan variabel yang menunjukkan umur ibu. Sementara variabel HT merupakan variabel yang menunjukkan riwayat hipertensi ibu dengan hasil ukur 0 sama dengan tidak dan 1 sama dengan ya. Kemudian variabel PTL merupakan variabel yang menunjukkan riwayat prematur dengan hasil ukur 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian variabel operasional untuk variabel UI merupakan variabel yang menunjukkan kelainan uterus pada ibu dengan hasil ukur 0 sama dengan tidak dan 1 sama dengan ya. Sementara variabel BBLR merupakan variabel dependen yang menunjukkan BBLR atau tidak dengan hasil ukur 0 sama dengan BBLR dan 1 adalah normal. Kemudian kita masuk ke pengolahan di SPSS. Langkah pertama pada pengolahan adalah pemodelan multivariat dengan melakukan klik analyze, kemudian klik regression, dan binary logistik. Setelah kita melakukan hal tersebut akan muncul dialog seperti ini. Yang pertama ada dialog logistic regression yang tertera kotak dependen yang perlu kita isi dengan variabel dependen kita yaitu BBLR. Kemudian ada kotak selanjutnya yang perlu kita isi dengan variabel independen kita yaitu age, HT, PTL, dan UI. Setelah itu jangan lupa kita klik option pada bagian kanan dan checklist atau klik CI for XPB 95%. Kemudian kita klik continue dan OK. Setelah itu didapatkan output seperti ini. Didapatkan p-value setiap variabel, yang mana kita perlu menganalisis p-value yang lebih besar dari 0,05 harus kita keluarkan dari pemodelan secara bertahap. Yang mana dalam hal ini, variabel yang lebih dari 0,05 adalah variabel age dan variabel UI. Variabel kita uji dengan cara seperti permodelan awal, namun kita keluarkan variabel yang memiliki p-value tertinggi yang lebih dari alfa atau 0,05. Nilai p-value yang lebih dari alfa tertinggi yaitu variabel age. Maka dari itu, kita keluarkan variabel age dari pengujian dan dilakukan pengujian ulang, serta kita lihat perubahan OR setiap variabel. Nah, didapatkan hasil pengujian perubahan OR tidak ada yang melebihi 10%, sehingga variabel age kita keluarkan. Selanjutnya, karena masih ada nilai p-value yang melebihi alfa, maka kita lanjutkan untuk mengeluarkan variabel tersebut. Nilai p-value yang lebih dari alfa berikutnya yaitu variabel UI. Maka dari itu, kita keluarkan variabel UI dari pengujian dan dilakukan pengujian ulang, serta kita lihat perubahan OR setiap variabel. Nah, dari hasil pengujian didapatkan perubahan OR tidak ada yang melebihi 10%, sehingga variabel age kita keluarkan. Karena sudah tidak terdapat lagi nilai p-value yang melebihi alfa,
maka kita masuk ke permodelan akhir. Permodelan akhir ini kita melakukannya dengan cara pengujian awal. Namun, kita mengeluarkan dua variabel yang sebelumnya memiliki nilai p-value yang lebih dari alpha, yaitu variabel age dan ui. Berikut adalah permodelan akhir dari uji kita kali ini. Pada model akhir, kita gunakan untuk menginterpretasi mana variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Bisa kita lihat pada kolom EXPB bahwa terdapat nilai 0,439 yang lebih tinggi dari 0,28. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa riwayat prematur menjadi variabel yang paling berpengaruh pada kejadian BBLR di penelitian kita pada kali ini. Dari analisis multivariat yang sudah kita lakukan, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel HT dan PTL. Nah, dari hasil analisis kita dapatkan odds ratio dari variabel PTL sebesar 0,439, yaitu yang lebih tinggi daripada variabel HT. Artinya, ibu yang memiliki riwayat prematur akan melahirkan bayi BBLR sebesar 0,4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat prematur. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.